Ya, ini adalah hari terakhir di minggu ini yang sepertinya juga kita bisa simpulkan ini adalah akhir pekan sekaligus juga menjelang akhir bulan. Karena 2 hari ke depan, di hari Senin dan Selasa, sepertinya kita sudah mulai bergeser fokusnya bukan lagi ke efek akhir bulan, melainkan ke efek awal bulan Oktober. Karena itu sangat banyak agenda yang perlu kita catat dan juga kita perlu cermati. Termasuk salah satunya adalah minggu depan yaitu non-farm. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat terlebih dulu setelah apa yang terjadi sepanjang minggu ini, termasuk apa yang terjadi tadi malam saat data GDP secara mengejutkan relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Ini adalah alasannya. Nah, faktor penggerak market pertama yang datang dari Fed speakers. Ada beberapa pejabat Fed yang bergantian atau silih berganti memberikan rekomendasi ataupun pandangannya, terutama kaitannya dengan pilihan mereka saat di FOMC September yang lalu. Daly kita sudah lihat dan sudah kita ketahui bersama bahwa dia lebih mendukung kepada pemangkasan dan bahkan membuka jalur untuk kemungkinan pemangkasan selanjutnya. Tapi bagaimana dengan pejabat lainnya? Nah, di sisi lain ada kejutan dari data ekonomi yang kali ini datang dari data pertumbuhan GDP yang notabene yang kita perkirakan adalah finalnya akan berada di kisaran 3,3. Ternyata dirilis lebih kuat di atas level 3,3. Bahkan angkanya adalah 3,8%. Ini adalah final GDP ternyata. Dan kemungkinan kalau begitu kesimpulannya GDP kuartal kedua secara keseluruhan ya memang berada di atas 3%. Loncatan atau lonjakan yang sangat impresif dibandingkan kuartal pertama tentunya minus 0,5. Nah, lalu juga ada beberapa data lain yang mencerminkan data ini relatif solid untuk ekonomi Amerika. Dan yang ketiga adalah lagi-lagi ini datang dari Trump kaitannya dengan kebijakan tarif yang diumumkan terbaru terkait dengan beberapa sektor atau beberapa peralatan termasuk peralatan rumah tangga. Cukup menarik ya. Posisi ini tentunya akan memberikan rambu-rambu bagi para pelaku pasar terutama memasuki bulan Oktober. Oke, kita lihat terlebih dulu beberapa pejabat Fed yang kemarin muncul. Ada Mary Daly, pandangannya tetap moderat, di mana dia tetap mengatakan bahwa suku bunga masih relatif terlalu restriktif dan juga pemangkasan lebih lanjut masih terbuka. Kemudian yang dia lihat adalah masalah ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang menurutnya pertumbuhan ekonomi Amerika masih cukup baik. Jadi kelihatannya juga dia ada di titik tengah netral, tapi dia tidak terlalu dovish, tidak juga terlalu ke arah hawkish. Jadi betul-betul dia berada di sisi netral. Ada beberapa pengamat menilai bahwa apa yang dibicarakan atau disampaikan Mary Daly kurang lebih menggambarkan situasi yang dipikirkan oleh sang ketua Jerome Powell. Jadi ya kurang lebih mungkin ini memberikan kesan bahwa Fed sepertinya dilematis antara mereka memprioritaskan pertumbuhan, berarti mereka akan lebih aware dengan pasar tenaga kerja, atau mereka akan tetap fokus dengan masalah inflasi yang tetap tinggi. Nah, di sisi lain, Lori Logan dari Dallas Fed memberikan rekomendasi terkait dengan cara atau tata cara untuk pengambilan keputusan kebijakan moneter. Ini tidak menyinggung terkait dengan dukungan suku bunga ya, tapi melainkan dengan sudut pandang dia yang lebih mengharapkan bahwa Fed bisa memodernisasi cara pengambilan keputusannya dengan menargetkan suku bunga repo daripada suku bunga Fed Fund Rate. Kemudian juga dari Austin Goolsbee, lagi-lagi pernyataan beliau ini sebetulnya beberapa waktu lalu cenderung dovish, tapi setelah pertemuan FOMC kemarin, dia memberikan peringatan juga bahwa jangan terburu-buru, jangan terlalu tergesa-gesa untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Yang dikhawatirkan adalah kalau terlalu terburu-buru, terlalu dini, itu juga akan dipersalahkan. Dan terlebih dengan efek ekonomi yang sampai saat ini semua masih tetap ragu apakah dampak dari tarif terhadap inflasi itu sudah dirasakan seutuhnya atau memang belum. Nah, maka dari itu dia sempat mengingatkan kepada pejabat Fed lainnya supaya tetap waspada dengan kemungkinan data inflasi. Nah, kemudian ada Jeff Smith dari Kansas City Fed. Dia langsung belak-belakan mengatakan bahwa Fed tidak perlu memangkas dalam waktu dekat dan selebihnya tergantung dengan data ekonomi. Sebetulnya kalimat yang terakhirnya mungkin akan relatif sama dengan apa yang disampaikan oleh Powell ya. Beberapa kali dalam beberapa kesempatan pertemuan, Powell selalu menekankan terkait dengan kebergantungan kepada data ekonomi. Tapi kalimat yang mungkin akan menjadi rambu-rambu bagi para pelaku pasar adalah tidak perlu memangkas dalam waktu dekat. Artinya, kalau begini sepertinya kecenderungan untuk pemangkasan bulan Oktober mungkin bisa iya, bisa tidak. Dan terakhir tentunya dari Stephen Miran. Saya rasa kita tidak perlu membahas Stephen Miran terlalu dalam karena mayoritas sudah mengetahui bahwa orang yang ditunjuk oleh Trump untuk menggantikan Adriana Kruger di Dewan Gubernur tentunya akan memberikan ataupun menyandang misi untuk mempengaruhi semua orang di dalam Dewan Gubernur untuk memilih atau mendukung untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Ya, seperti biasa, dia selalu menggaungkan terkait dengan kebijakan yang terlalu ketat, terlalu restriktif, dan itu tidak bagus untuk ekonomi.
sehingga dia lebih menyarankan untuk pemangkasan lebih lanjut. Sekitar 200 basis point kalau tidak salah. Saya rasa misi dia akan berjalan sampai ke bulan Januari. So, antara dia berhasil mempengaruhi sebagian besar dari para pejabat Fed, atau dia sama sekali gagal dan akhirnya mungkin dia kembali ke tim ekonomi Trump, dan kita nggak tahu berikutnya apakah di Januari setelah dia kembali ke Dewan Ekonomi Trump, apakah dia akan disambut dengan baik oleh Trump, atau karena kegagalan dia meyakinkan para pejabat Fed akhirnya ditendang juga. Ya, semua itu terkait dengan politis, tapi saya tidak berkaca kepada politisnya, saya lebih melihat dari dampak keputusan yang dilakukan oleh Fed. Kira-kira apakah itu akan membuat Fed terpecah atau tetap bersatu dan integritas Fed tidak diragukan lagi. So, dalam beberapa waktu ke depan, saya rasa semua para pelaku pasar bukan hanya menyoroti terkait dengan kebijakan yang diambil, melainkan atas dasar apa kebijakan tersebut diambil. Jadi, mau tidak mau, semua akan terkesan kepada data ekonomi. Oke, data ekonomi yang relatif kuat juga kecenderungannya memberikan indikasi bahwa ekonomi Amerika tetap solid, ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi kuartal kedua, kemudian pesanan. Ini kaitannya dengan pesanan barang tahan lama atau durable goods order yang ternyata melampaui ekspektasi. Angkanya adalah kurang lebih di 2,9%, naik sangat fantastis dibandingkan previousnya atau bulan sebelumnya minus 2,8%, termasuk lebih tinggi daripada ekspektasi yang mengharapkan masih ada turun di minus 0,5%. Kemudian GDP juga untuk finalnya ini berada di 3,8%, padahal di second estimate ataupun bahkan di preliminar ataupun advance GDP itu berada di 3,3%. Jadi tanda tanya besar tentunya di sini, apa yang menyebabkan pertumbuhan sedemikian dahsyatnya. Ya, ternyata ada asumsi ataupun ada laporan terkait dengan pengeluaran konsumen yang relatif meningkat dari 1,6% menjadi 2,5%. Dan terakhir yang kita juga lihat ini adalah kaitannya dengan data jobless claim. Initial jobless claim atau klaim pengangguran mingguan itu mengalami penyusutan atau berkurang sampai 218.000. Kalau Anda ingat 2 minggu yang lalu itu pernah lonjak sampai 260 sekian, kurang lebih 264.000. Kemudian minggu lalu dia turun ke 240-an ataupun 230-an. Dan minggu ini atau lebih tepatnya minggu yang lalu itu ternyata muncul dengan angka 218.000. So, apakah ini menandakan ada permasalahan yang serius dalam pendataan atau memang secara real ini adalah data nyata yang mungkin disajikan? Kalau misalkan dari apa yang terjadi 2 bulan lalu, ini kaitannya dengan pemecatan ketua BLS atau Badan Biro Statistik, kemungkinan kita mungkin bisa meragukan data yang muncul. Tapi yang jelas dengan data yang relatif lebih rendah ini, mending disarankan bahwa pasar tenaga kerjanya sepertinya masih tetap solid. Artinya, kalau misalkan digabungkan secara rata-rata untuk klaim pengangguran mingguan, mungkin kita akan dapatkan data spesifik terkait dengan tingkat pengangguran bulanan. Nah, itu yang berbahaya nanti di minggu depan. Karena kita akan melihat tingkat penganggurannya berapa. Apakah dia akan naik ke 4,4 atau dia tetap stay 4,3 atau dia turun lagi ke 4,2%. Yang jelas dari data ini sedikit meredam terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga di bulan Oktober yang semula berada di 92% kemungkinan ternyata turun menjadi 87,7%. Ya, walaupun kita bilang bahwa ini tidak terlalu signifikan, tapi yang jelas meredamnya ekspektasi tersebut itu yang membuat kenapa dolar ataupun bahkan imbal hasil treasury Amerika itu mengalami rebound. Tapi apakah dampak ini sementara? Mungkin saja. Jadi kita perlu melihat lebih lanjut. Ingat, prosesnya adalah terkait dengan beberapa titik data. Bukan satu titik data, tapi beberapa titik data. Oke, berarti kalau begitu yang kita perlu lihat lagi adalah terkait dengan dampak tarif. Tarif terbaru diumumkan oleh Trump dan semua ini akan berlaku per 1 Oktober. Hanya menghitung hari sekitar 5 hari ke depan. Dan catatannya ini adalah kaitannya dengan tarif obat-obatan yang bermerek. Dinaikkan 100% karena sasaran Trump adalah menginginkan pabrik-pabrik dari obat-obatan terkenal tersebut memberikan ataupun mendirikan pabrik di Amerika. Kalau misalkan catatannya dia sedang membangun, artinya sedang proses pembangunan, maka itu pun akan dibebaskan dari bea masuk. Tapi kalau misalkan dia sama sekali tidak ada usaha ataupun tidak ada rencana untuk mendirikan pabrik, sepertinya ini akan diberlakukan kenaikan 100%. Dan dampaknya tentunya ini akan mempersulit bagi obat-obatan ke depan. Tapi kalau misalkan kita perhatikan apakah ini akan berdampak secara luas atau tidak, ya mungkin 1 atau 2 bulan ke depan kita baru akan dapatkan gambaran itu. Nah, kemudian juga yang tidak kalah lupa adalah ini adalah agenda-agenda awal penting yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat.
So, saya perkirakan di awal bulan Oktober, berarti tanggal 1 sampai ke tanggal 4, ini prioritas utama kita yang harus kita cermati bersama. Yang pertama terkait dengan ancaman shutdown, sehingga akhirnya ada ancaman untuk PHK massal di pekerja-pekerja yang bergerak ataupun bekerja di kantor pemerintahan federal. Nah, ini sudah kita ingatkan kemarin, dan saya rasa patut untuk kita cermati sampai minggu depan. Di per 1 Oktober, 2 Oktober, kemungkinan kita baru akan ketahui. Walaupun sebetulnya kalau misalkan lihat dari sebelum-sebelumnya, sejarahnya menunjukkan bahwa ini tinggal masalah drama politik lagi. Ujung-ujungnya, menjelang deadline, menjelang hari terakhir, itu biasanya akan disetujui dan akhirnya extend kembali. Walaupun extendnya mungkin per 2 minggu atau per 1 bulan. Tapi yang jelas, setidaknya sedikit reda. Nah, tapi langkah buruknya adalah kalau misalkan terjadi shutdown, maka yang possible terjadi adalah kemungkinan ini akan mengakibatkan beberapa orang yang terkena PHK permanen. Bukan hanya dirumahkan sementara, tapi permanen. Sesuai dengan aturan hukum yang ada di Amerika. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tarif Trump yang tadi kita sudah sempat singgung, itu akan berlaku per 1 Oktober, dan dampaknya sepertinya akan negatif untuk pasar saham untuk sementara waktu. Saya rasa itu sebabnya kenapa dari sejak kemarin kita melihat penurunan di pasar saham, bukan hanya terkait dengan data, karena data ekonomi yang positif, seperti kata Trump, kalau misalnya GDP-nya relatif tumbuh, harusnya saham relatif naik, tapi ternyata respon market, respon para trader, itu justru turun. Ya mungkin kalau misalkan kita kaitkan dengan alasan lainnya, ternyata terbesit bahwa market cenderung meredam atau teredam ekspektasi pemangkasan suku bunga di bulan Oktober. Nah, yang terakhir adalah pemilu Jepang. Yang kita ketahui sampai saat ini calonnya ada 2 orang, salah satunya adalah anak didik yang dikenal sebagai anak didik dari Shinzo Abe atau mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, yang kemungkinan akan bersaing dengan juga orang yang relatif dikenal oleh masyarakat luas. Tapi kita akan lihat ya, posisinya apakah nanti akan terpilih sebagai Perdana Menteri baru atau tidak. Yang jelas, pemimpin ketua atau ya kita sebut dengan ketua LDP yang terbaru, itu nantinya juga langsung secara otomatis atau menjabat sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Ishiba. Nah, kalau misalkan itu terjadi, maka yang kita perlu ketahui adalah siapa dan apa yang akan diusungnya. Apakah dia akan lebih pro kepada pelonggaran fiskal atau dia akan pro kepada disiplin fiskal. Disiplin berarti kita kategorikan dengan pengetatan fiskal. Kalau pengetatan itu berarti sejalan dengan apa yang dilakukan oleh BOJ, yang kecenderungannya adalah mengetatkan kebijakan moneter. Artinya kalau misalkan berseberangan, maka ini akan menunda kemungkinan kenaikan suku bunga dari BOJ. Dan data ekonomi untuk hari ini, berarti kita akan langsung fokus kepada core PCE ataupun PCE utama. Saat ini ekspektasinya adalah 0,2%, naik turun tipis dari 0,3% untuk basis bulanan, sementara untuk basis tahunannya untuk core PCE adalah stay di 2,9%. Tapi coba lihat ya, data PCE untuk tahunan, data utama, itu diharapkan naik dari 2,6 menjadi 2,7%. Catatannya teman-teman, seperti biasa, bagi saya ini adalah data yang sangat hypersensitif kepada ekonomi dan juga kepada pandangan market ataupun sentimen market. So, kalau misalkan kita ingin melihat dampak yang lebih luas atau terasa dan direspon oleh para pelaku pasar, maka dipastikan data ini harus lebih tinggi, jauh lebih tinggi, bukan sekedar selisih 0,1% dari ekspektasi, tapi juga harus lebih dari 0,1%, artinya mungkin minimal di atas 0,2%. Kalau itu yang terjadi, misalkan 2,7%, ternyata resultnya 2,8%, berarti kita tahu bahwa dampaknya sudah diredam atau relatif tidak terlalu signifikan. Tapi kalau misalkan angkanya 2,9 atau bahkan menunjukkan 3,0%, that means selisih 0,3 atau di atas 0,2%, maka itu yang akan membuat emas tertekan, saham tertekan, dan dolar kembali lanjutkan kenaikan menutup akhir bulan ini dengan penguatan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, maka yang kita harapkan adalah turun di bawah 2,6%. Kenapa 2,6%? Karena angka previousnya atau bulan sebelumnya 2,6%. So, kita butuh di bawah 2,6. Misalkan 2,5 atau bahkan di bawah 2,5. Nah, dampak ini akan lebih berasa untuk mendorong emas kembali naik ke dalam level resisten atau bahkan mengancam resisten all time high-nya. Nah, sebaliknya untuk core PC-nya sendiri, ya kita tinggal tunggu. Kalau misalkan cuma 2,9% sesuai ekspektasi, ya artinya market sudah tidak kaget atau tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu hal dari data tersebut. Artinya, setelah itu akan relatif reda dan praktis kembali ke tren awal, bullish, dan kemudian
Yang harus dicatat adalah efek akhir bulan diredam, kemudian market akan tidak terlalu agresif karena mengingat market masih butuh banyak data ekonomi termasuk pasar tenaga kerja minggu depan. So kira-kira nanti malam akan seperti apa? Itu yang akan kita coba lihat dan intip dari live streaming sore ini.